Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sulaiman, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kelas 5A. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang teknologi artificial intelligence pada industri 4.0. Nah, berikut beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengenalan dengan revolusi industri. Yang kedua, artificial intelligence. Yang ketiga, ini AI pada bidang industri. Dan yang keempat, AI dalam keseharian. Nah, yang pertama ada revolusi industri. Setiap hari, bahkan mungkin setiap detik, dunia selalu akan terus berubah seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Yang awalnya semua aktivitas dilakukan oleh tenaga manusia, kini dapat dilakukan oleh mesin. Nah, berdasarkan kutipan dari Wikipedia bahwa revolusi industri pertama kali diawali dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, jadi di sini mulai dikenal mesin, sehingga apa yang tadinya dikerjakan oleh tenaga manusia dapat dikerjakan oleh mesin. Nah, selanjutnya pada kisaran tahun 1870, yakni tepatnya pada revolusi industri 2.0, sini ditemukan sebuah alat proses produksi massal. Jadi ketika pada revolusi industri yang pertama ditemukan suatu mesin, sehingga pada perkembangannya dibutuhkan suatu mesin yang dapat memproduksi barang ataupun produk dalam jumlah yang banyak. Nah, ini menandakan revolusi industri 2.0. Nah, selanjutnya pada tahun 1964 ini dimulai revolusi industri 3.0. Manusia mulai mengenal komputer yang pada saat itu teknologi prosesor berkembang begitu pesat, sehingga mulai dikenal dengan revolusi digital, di mana ruang dan waktu tidak terbatas, maksudnya tidak disekat lagi oleh jarak. Nah, selanjutnya yakni sampai dengan sekarang ada revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri ini ditandai dengan hadirnya jaringan fiber optik, kemudian internet of things, dan juga akses internet yang semakin cepat, sehingga satu mesin dengan yang lainnya dapat terhubung dengan jaringan, yang kemudian membuat teknologi ini digunakan oleh banyak pabrik, sehingga lebih efisien dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Nah, ini gambaran diagram singkatnya ya, 4 revolusi industri. Nah, revolusi industri 4.0 juga disebut dengan cyber physical system. Nah, dengan hadirnya masa industri 4.0 ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk disruptive teknologi. Apa itu disruptive teknologi? Nah, disrupsi teknologi ini merupakan inovasi teknologi, produk ataupun jasa yang membuat
teknologi yang dominan sebelumnya menjadi terganggu. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Awalnya, masyarakat Indonesia familiar sekali, bahkan cukup banyak pengguna vendor HP Nokia. Tapi kini hadir smartphone yang menggunakan sistem operasi Android dan iOS. Sehingga seiring berjalannya waktu, karena Nokia tidak bisa mengimbangi ataupun mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga perlahan bergeser. Nah, itu dari segi smartphone. Nah, ada juga dari segi transportasi umum yang mungkin sangat terasa ya, bahkan sejak awal kemunculannya menimbulkan banyak problem. Misalkan seperti aplikasi startup ojek online, Gojek dan Grab. Ya. Kemudian pembayaran yang awalnya bisa dilakukan dengan kartu kredit atau debit, saat ini orang tidak perlu repot membawa kartu, tapi cukup membawa smartphone yang sudah diinstal aplikasi seperti misalnya GoPay, OVO, Link, Dana. Bahkan disrupsi teknologi ini juga merambah ke dunia pendidikan seperti ruang guru dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada framework digital teknologi industri 4.0. Nah, sini bisa kita lihat, dan ada cloud computing, Internet of Things, big data, dan yang termasuk dalamnya ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini yang jadi fokus pembahasan kita kali ini. Nah, selanjutnya ada artificial intelligence. Mungkin secara tidak sadar bahwa sebenarnya teknologi kecerdasan buatan atau AI ini sudah banyak bertebaran dan bahkan diterapkan di berbagai bidang kehidupan kita. Seperti misalkan ada asisten virtual Google dan Siri pada iOS, dan pada Windows misalkan ada Cortana sebagai asisten virtual. Nah, sebenarnya dalam perkembangannya sendiri, ya, AI ini sangat membantu manusia, dan juga banyak kehadiran film fiksi yang mendukung teori AI ini. Misalnya seperti film Iron Man ya, di situ ada Jarvis sebagai asisten virtualnya Mr. Stark, dan banyak lagi film-film yang menampilkan tentang teknologi AI. Walaupun sebenarnya AI itu tidak hanya terpaku kepada bentuk asisten virtual ataupun robot, bahkan AI ini lebih luas jangkauannya. Seperti yang disampaikan oleh Yan Lichun, bahwa kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita manusia, dan AI adalah perpanjangan dari kualitas itu. Nah, pengenalan kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kemudian menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Ya, mungkin jadi lebih jelasnya, singkatnya begitu, AI ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang tadinya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi yang awalnya dikerjakan oleh manusia dapat digantikan oleh AI begitu. Nah, AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. Jadi AI untuk
dapat melakukan fungsinya dengan baik tentunya memerlukan data awal gitu, atau pengetahuan awal untuk nantinya bisa diproses dalam AI gitu. Ada dalam proses AI ini ada learning, reasoning, dan self correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Ketika banyaknya data yang diinput ke dalam AI, di situ dia akan melakukan proses pembelajaran mandiri untuk kemudian dapat melakukan output data sesuai dengan tujuan ia dibuat. Nah, cara kerja AI untuk bisa bekerja seperti pikiran manusia, AI membutuhkan sistem yang didukung oleh algoritma. Ada beberapa jenis dari algoritma ini, ada deep learning, machine learning, dan instruksi lain seperti data mining yang sudah ditentukan. Algoritma yang paling umum dipakai pada AI adalah machine learning. Nah, jadi kadang nggak sedikit ya dari kita yang keliru bahwa AI adalah machine learning dan machine learning adalah AI. Padahal bukan seperti itu ya. AI ini lebih kepada ilmu komputer yang dapat meniru perilaku manusia, sedangkan machine learning ini adalah tentang bagaimana metode satu mesin dapat belajar dari data gitu. Jadi machine learning sendiri ada dalam ruang lingkup AI. Nah, selanjutnya machine learning ini akan memasukkan data ke sistem komputer sehingga AI dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Dengan memakai teknik statistik, machine learning mendorong AI untuk belajar dan memangkas proses pengkodoan yang panjang. AI bekerja dengan mengkombinasikan banyak data dengan algoritma cerdas dalam waktu yang cepat dan berulang. Hasilnya, perangkat lunak dapat beroperasi secara otomatis sesuai dengan pola program yang sudah ditentukan oleh data. AI hanya dapat mengolah data yang ada di dalam sistem saja. Mereka akan fokus untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jadi, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa AI hanya fokus kepada kepada tujuan apa yang sebenarnya tujuan apa dia dibuat gitu maksudnya. Jadi tidak semata-mata ketika kita bicara AI dia dapat melakukan semua hal. Tentunya tergantung dari si pembuatnya ya. Nah, ini contoh kecil dari cara kerja AI. Di sini ada AlphaGo. Jadi AlphaGo ini merupakan robot yang dibuat oleh Google ya untuk bisa melakukan pertandingan papan Go. Lebih jelasnya bisa teman-teman cari lagi ya. Nah, AlphaGo saat awal dikembangkan ia diberi 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Nah, kemudian AlphaGo akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Setiap dia kalah, dia akan memperbaiki cara ia bermain. Dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Nah, ini di sini terjadi proses tadi, learning, reasoning, kemudian self-koreksi. Dari data yang diberikan dia belajar learning, kemudian dia bermain sendiri, reasoning. Nah, setelah itu akan memperbaiki cara ia bermain, self-correction. Selanjutnya, secara garis besar sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Jadi ada 4 faktor yang salah satunya harus ada pada AI ya. Di sini ada acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia, kemudian ada thinking humanly, berpikir seperti manusia, think rationally, berpikir secara rasional, kemudian act rationally, bertindak secara rasional. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada pada AlphaGo tadi, dia berpikir bertindak layaknya manusia, kemudian berpikir secara rasional yang akhirnya melakukan tindakan secara rasional. Nah, selanjutnya, penerapan AI pada bidang industri. Ya tadi sudah dibahas gambaran AI secara umumnya, kemudian di sini ada penggunaannya pada bidang industri. Di sini saya masukkan beberapa bidang, mungkin selain di sini masih ada banyak lagi ya, bisa teman-teman cari. Nah, di sini pada bidang kesehatan, penerapan AI
dapat memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Nah, ini diterapkan pada CT scan. Jadi kita ditaruh dalam satu mesin, dalam satu ranjang gitu, yang nantinya ranjang tersebut dimasukkan ke dalam satu mesin yang lumayan besar pengelilingnya itu untuk melakukan scanning kepada bagian kepala atau tepatnya otak ya. Dan di sini pembacaan sinar X itu. Nah, kemudian yang mungkin terasa dalam kehidupan kita ini, asisten layanan kesehatan mengingatkan untuk minum pil, olahraga, atau makan lebih sehat. Nah, seperti yang ada pada smartwatch. Di situ kita bisa memantau aktivitas jantung kita, kesehatan jantung kita, tekanan darah bahkan, dan juga bisa membaca berapa langkah ataupun jarak yang kita tempuh selama berjalan ataupun berlari, atau selama jogging pagi misalnya. Nah, kemudian ada dalam bidang manufaktur. Data yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI juga berguna untuk berkomunikasi dengan lini supply chain. Dengan demikian, update dan permintaan selalu tersedia sehingga penundaan dapat diminimalisasi. Nah, di sini penerapannya ini ada pada perusahaan Virolabs yang memelopori pemanfaatan machine learning untuk prediktif komunikasi, sehingga ketika AI sudah diberikan suatu data tentang stok barang misalnya, di situ ia olah datanya sehingga ia dapat memperkirakan kapan sebaiknya barang ini untuk restock atau disediakan kembali gitu, sehingga tidak terjadi penundaan yang dapat mengakibatkan melambatnya produksi. Atau dalam bidang manufaktur juga teknologi AI dapat diterapkan pada divisi QC, quantity control, untuk mengecek barang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada retail, ada lebih kita kenal dengan istilah marketplace ya, seperti Bukalapak misalkan. Nah, di sini AI dapat berperan sebagai sistem rekomendasi. Kemudian ada perbankan. Nah, kecerdasan buatan meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan upaya manusia. Dalam lembaga keuangan, teknik AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mana yang mencurigakan dan kemungkinan merupakan penipuan. Nah, jadi AI juga bisa melakukan hal itu. Nah, selanjutnya penerapan AI dalam keseharian. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa sebenarnya AI ini sudah banyak berperan dalam kehidupan kita ya. Mungkin dari kita juga tidak sedikit yang sadar akan hal ini. Apa aja sih penerapan teknologi kecerdasan buatan ini dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama ada streaming video dan musik. Apa sih yang nggak pernah streaming video gitu? Pertama YouTube, pasti semuanya kenal dengan YouTube. Nah, program ini dapat mengakses semua video atau musik dengan mudah dan cepat. Saat kita streaming video, program tersebut akan menampilkan kualitas yang sesuai dengan kemampuan sinyal kita dan merekomendasikan video atau musik berdasarkan rekam jejak pada aplikasi tersebut. Nah, seringkali kita menemukan video ataupun musik rekomendasi yang disediakan oleh aplikasi YouTube dan contohnya Spotify ya, YouTube dan Spotify. Nah, kalau kita perhatikan di YouTube itu, di bagian tab pada videonya itu, di situ ada setting kualitas video ya, mulai dari 240 atau di bawahnya sampai dengan 1080p. Nah, nanti secara otomatis oleh artificial intelligence ini, dia akan memilih kualitas video yang sesuai dengan sinyal kita. Nah, bahkan contohnya dalam streaming musik di sini pada aplikasi Spotify ya, dia membuat playlist otomatis berdasarkan lagu yang kita dengar. Nah, seperti lihat gambar ini ya. Sini ada Made for You, Daily Mix 1, Daily Mix 2, dan seterusnya. Nah, ini dibuat otomatis oleh AI. Sehingga dalam
playlist ini tidak hanya lagu yang pernah kita dengar, tapi lagu dengan genre yang sama yang sudah kita dengar pun ada gitu. Bahkan tak jarang gitu ketika kita mendengarkan lagu padahal kita belum pernah dengar lagu ini sebelumnya, tapi merasa cocok gitu dengan kita. Nah, ini salah satu penerapan AI dalam teknologi streaming video dan musik. Nah, selanjutnya ada search engine. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Google, Yahoo, Bing, ya, bahkan menganggap bahwa Google ini serba tahu. Ya, nggak salah, walaupun sebenarnya Google ini dapat melakukan hal demikian karena banyaknya kontribusi dari masyarakat dunia yang saling berbagi banyak hal, baik melalui artikel ataupun video dan sebagainya. AI pada search engine terletak pada sistem dalam mempelajari kebiasaan para penggunanya. Biasanya AI akan memberikan berita atau informasi kepada pengguna sesuai dengan kebiasaan mereka saat mencari informasi. Nah, misalnya kita ketik di search engine Google, cara instalasi Windows 7. Nah, secara otomatis Google akan memunculkan beragam artikel yang berkaitan dengan itu. Dan tentunya urutan yang paling pertama adalah artikel yang banyak dicari ataupun banyak di-share oleh orang-orang, sehingga terkadang ketika kita mencari misalkan keyword tadi cara instalasi Windows, yang pertama muncul itu biasanya itu yang memang dekat sekali dengan yang kita cari. Nah, di sini AI berperan. Nah, selanjutnya ada fitur selfie. Ini juga banyak digunakan oleh banyak kalangan, tidak hanya anak muda tapi juga orang dewasa gitu. Nah, teknologi AI pada fitur selfie ini, AI bisa mendeteksi wajah, kualitas dan warna, sehingga AI juga bisa memperkirakan foto usia muda hingga tua. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya sempat beredar foto orang ketika usia mudanya seperti apa, ketika usia tuanya seperti apa gitu. Nah, itu juga dari AI. Dan yang paling mudah digunakan adalah jika sebelumnya fitur selfie ini kita edit manual, baik dari kecerahan, kemudian kualitas warna, tapi dengan AI sekali klik dia akan menyesuaikan filter yang cocok untuk wajah kita. Nah, selanjutnya ada GPS. Ini semua juga banyak. GPS ini juga banyak digunakan oleh semua orang ya. Tentunya GPS ini menggunakan big data karena cakupannya luas, bahkan ia dapat memetakan rute jalan gitu. Dan luar biasanya lagi, tidak hanya memberikan tampilan 2 dimensi, tapi GPS ini juga saat ini dapat menampilkan 3 dimensi posisi dunia secara real ya. Bahkan walaupun kita sedang duduk di kamar, kita bisa melihat kondisi negara lain misalnya dengan memanfaatkan fitur Google Earth. Nah, selanjutnya ini ada ojek online. Nah, ojek yang kita kenal sebelumnya, yang biasanya kalau kita mau ojek itu harus ke pangkalan dulu, kini cukup dengan aplikasi ya. Bahkan kita bisa memesan ketika masih di rumah, dan pengemudi ojek bisa langsung datang ke tempat kita langsung gitu. Nah, kita juga bisa melihat dari aplikasi tersebut posisi di mana para driver ojek ini berada, seperti itu. Ya, itu tadi tentang ojek online. Nah, selanjutnya, ini video game. Ya, di sini saya tampilkan 2 game yang begitu populer ya, khususnya yang di atas ini ada Genshin Impact, yang saat ini menjadi tolak ukur seberapa banyaknya komputer dan smartphone ya kalau gitu.
Nah, video game juga menggunakan kecerdasan buatan dalam hal simulasi dan struktur pembuatannya. Dalam perkembangannya, mayoritas game developer menggunakan kecerdasan buatan atau AI berupa program yang dapat membaca teknik dari permainan user. Kemudian AI akan menyesuaikan cara melawan user dengan tingkat level yang berbeda. Nah, dalam dua game ini, Genshin Impact dan Assassin's Creed. Nah, di sini Assassin's Creed 3 ya. Itu menerapkan teknologi ini. Nah, dalam Genshin Impact misalnya, di situ ada level dunia dan juga adventure rank, di mana ini menjadi tolak ukur kemampuan user atau pemain, sehingga ketika level dunianya makin tinggi, kemudian adventure ranknya juga meningkat, maka musuh yang dilawan pun memiliki level yang cukup sulit gitu, menyesuaikan dengan level pengguna gitu. Nah, dalam Genshin Impact sendiri bahkan tingkatan adventure rank-nya ini tidak hanya berfokus kepada saat melawan musuh, melainkan juga kemampuan dari pemain saat mengeksplorasi peta ataupun world yang ada di dunia game tersebut. Nah, dalam Assassin's Creed misalkan AI sendiri ini dia dapat mendeteksi posisi musuh ya melalui mapnya ini. Jadi pemain bisa lebih waspada ketika ada musuh yang ada di depannya begitu. Nah, tentunya juga masih banyak lagi penerapan AI dalam dunia game. Tapi memang yang paling terasa itu tentang leveling dalam game itu sendiri. Nah, selanjutnya media sosial. AI dalam media sosial ini bisa kita lihat pada Facebook dan Instagram ya. Dalam Facebook misalkan, ketika kita mengupload foto selfie berbarengan dengan kawan kita, nah nanti dia secara otomatis dapat men-tag foto tersebut sesuai akun Facebook yang dimiliki oleh kawan kita tanpa kita perlu men-tag secara manual gitu. Jadi AI sudah tahu bahwa kita sedang berfoto dengan siapa gitu. Dan juga dengan penerapan AI dalam media sosial ini, dia dapat merekomendasikan teman berdasarkan nomor kontak yang kita simpan. Seperti itu. Bahkan banyak terjadi bahwa seseorang dapat bertemu dengan saudara ataupun kawannya yang sebelumnya lama tidak ditemui berkat adanya media sosial ini. Itu berkat adanya fitur rekomendasi teman dan sebagainya. Nah, selanjutnya belanja online yang saat ini memang sedang booming ya, terutama awal tahun kemarin banyak promosi gitu. Nah, artificial intelligence pada aplikasi marketplace ini untuk belanja online ini itu terasa pada rekomendasi produk atau sistem rekomendasi pada marketplace-nya itu. Jadi ketika kita pertama kali masuk ke halaman beranda aplikasi marketplace, misalkan Bukalapak gitu. Nah, di situ disediakan pilihan kategori, baik dari harga, jenis barang, ataupun lokasi si penjual gitu. Nah, ada juga di situ produk yang direkomendasikan oleh AI. Makanya tidak jarang ketika kita ingin mencari suatu produk ataupun ingin membeli suatu produk, ketika kita buka aplikasinya secara tidak langsung kok sudah ada gitu apa yang mau kita cari. Nah, hal itu bukan semata-mata dari admin Bukalapak yang memperkirakan produk apa yang sebenarnya kita cari, tapi itu merupakan hasil dari teknologi AI yang didapat berdasarkan kebiasaan kita dalam mencari produk ataupun memilih suatu produk. Seperti itu. Makanya AI juga dengan adanya fitur ini tentunya memudahkan kita, sehingga kita tidak perlu lama-lama mencari produk yang kita cari. Nah, selanjutnya ini ada quotes yang cukup terkenal dari Bill Gates. Saya lebih memilih orang yang memalas untuk melakukan pekerjaan yang besar karena dia akan berusaha menemukan cara mudah untuk menyelesaikannya. Yang mungkin dari pembahasan
tadi kita direlai, ya lumayan relate ya quote Bill Gates ini. Orang akan berusaha mencari sesuatu yang dapat mempermudah aktivitasnya. Nah ini, setiap hari dunia selalu akan terus berubah seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Kecerdasan buatan bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengakses apapun secara mudah, cepat, dan praktis. Tentunya kita tidak bisa mencegah perkembangan ini dan sudah sepantasnya pula kita juga ikut berkembang. Kan mungkin kedepannya kita bisa berdampingan dengan artificial intelligence, bahkan sekarang pun sudah terasa. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat, dan silakan like jika suka dan boleh komen untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Nah ini daftar pusaka, resource, beberapa situs dari materi yang saya paparkan tadi. Ya mungkin itu sekian dari saya Asep Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.